Hadirin yang saya muliakan, ketika Karaeng Pattingaloang, Perdana Menteri Kerajaan Makassar, Goa Tallo, memesan sepasang bola dunia dan langit ke pusat pembuatannya di Eropa, ia memesan dan memanjar sebuah benda yang belum pernah ada di bumi. Hingga dikirimkannya daftar pesanan aneka barang langka yang diteruskan ke Batavia pada tanggal 22 Juli 1644. Bola dunia terbesar yang pernah dibuat oleh keluarga Johnson Blow, pembuat peta dan bola dunia paling hebat di kurun itu, memiliki garis tengah hanya 26 inci atau 68 cm saja. Bola dunia berdiameter 68 cm ini pernah dipesan oleh Ratu Christina dari Swedia, perempuan hebat yang mendahului zamannya dan digelari Minerva Dunia Utara. Bola dunia itu kemudian dikuasai oleh Tsar Peter Agung dan kini masih tersimpan di Museum Sejarah Negara di Moskow. Bola dunia berukuran sama pernah juga dikoleksi oleh Pangeran Hans Adam II dari Liechtenstein, kepala negara paling kaya di Eropa. Benda itu kemudian muncul di rumah lelang Christie's di London dan kini tercatat jadi milik di Irish Globe. Selera intelektual Karaeng Pattingaloang agaknya tak terpuaskan oleh bola dunia berdiameter standar 68 cm itu. Dramawan dan penyair besar Belanda di masa itu, Van Vondel, mengabadikan ketidakpuasan Pattingaloang dalam sajak yang ia persembahkan buat tokoh yang nalarnya membidik ke segala arah itu dan yang menganggap bola dunia seutuhnya bergaris tengah standar 68 cm itu tidak memadai. Sebagaimana ditulis sejarawan Dini Lombard, Pattingaloang merinci jelas salah satu pesanannya. Sepasang bola dunia dan langit dengan keliling 157 hingga 160 inci. Jika dikonversi, bola dunia yang ia pesan itu bergaris tengah sekitar 127 cm, yakni 2 kali lebih panjang garis tengahnya dan 4 kali lebih besar volumenya dari bola dunia yang sudah ada. Sepasang bola langit dan dunia yang dikerjakan sendiri oleh Johan Blau, penerus Willem Johnson Blau, tiba di Batavia pada tanggal 15 November tahun 1650 dan diteruskan pengirimannya ke Somba Upu ke Makassar pada 13 Februari 1651. Selain sajak Vondel, memang belum ada ditemukan catatan resmi yang menunjukkan bahwa sepasang bola terrestrial dan celestial yang tiba 7 tahun setelah dipanjar itu ukurannya betul sesuai dengan rincian atau tantangan dari Pattingaloang, yakni 4 kali lebih besar dari bola dunia yang dimiliki oleh segelintir penguasa Eropa. Hal yang pasti, tantangan yang ada di dalam pesanan Karaeng Pattingaloang telah menggemparkan banyak pihak, khususnya para kartograf dan kaum cendekiawan. Kota Amsterdam dan majelis istana di benua Eropa tersentak oleh skala pesanan pangeran dari Asia yang dahsyat itu. Jos van den Vondel yang mengharapkan persahabatan kekal itu hanya salah satu di antara mereka yang tercengang. Sayang sekali bola dunia Karaeng Pattingaloang sekarang ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kemungkinan terbesar dia dilebur di dalam perang Makassar. Hadirin yang mulia, gairah terbesar pada pengetahuan ilmiah yang baru berkembang, kesiapan untuk menjumpai orang-orang Eropa terbaik di tanah air mereka sendiri yang tercermin antara lain pada penguasaan berbagai bahasa asing memang menonjol pada diri Pattingaloang. Tapi ia memang bukan satu-satunya tokoh di Asia Tenggara yang punya kecenderungan dan kemampuan itu, meski dengan kadar yang berbeda. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarawan Anthony Reid, ada sejumlah penguasa lain di Asia Tenggara di abad ke-17 itu yang memiliki kecenderungan yang mirip. Raja Nara yang memerintah Ayutthaya, Thailand sekarang, Raja Laut yang mengatur Mindanao, Samsudin As-Sumatrani yang membimbing Aceh, Sultan Agung yang membangun Mataram dengan penasehatnya yang cemerlang, Pangeran Kek dari Surabaya, Kiai Ngabehi Kaitsu dan Kiai Ngabehi Cakradana yang sangat berperan mengangkat kebesaran Banten di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka ini adalah bagian dari lapisan literati kosmopolit yang tumbuh di Asia Tenggara. Mereka semua punya ketertarikan pada dan kemampuan memanfaatkan pengetahuan baru dan dengan caranya masing-masing ikut menyumbang saman keemasan perdagangan maritim di negara-negara di negeri-negeri bawah angin. Keterbukaan pada pengetahuan baru yang berkait dengan kemampuan menghasilkan ciptaan akal budi yang memukau memang bukan barang asing di Nusantara. Akar-akarnya pun bisa ditelusuri sampai puluhan ribu tahun yang silam. Tahun 2014 kemarin, jurnal Nature dan Antiquity masing-masing memuat 2 hasil penelitian yang menarik. Pleistocene Cave Art from Sulawesi, Indonesia, dan The Global Implication of the Early Surviving Rock Art of Greater Southeast Asia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa manusia pra-aksara penghuni Asia Tenggara adalah makhluk kreatif dengan kemampuan artistik yang hebat. Mereka juga sudah mampu menciptakan karya seni yang bahkan mendahului 5.000 tahun rock art di Eropa.
Penelitian itu antara lain menandaskan bahwa 12 karya stensil tangan dan 2 lukisan babi rusa yang terletak di Liang Tim Puseng, Maros, telah ada paling tidak sekitar 40.000 tahun yang lalu. Kalau hanya untuk menyamai otak barat, otak manusia Nusantara ini memang belum perlu dibongkar dan diasah. Sebagaimana yang pernah diserukan Sultan Taklid Ali Syahbana dalam polemik kebudayaan yang terkenal itu. Lukisan cadas di liang-liang yang terbentang di wilayah Maros dan Pangkajene ikut menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan otak manusia di berbagai penjuru kurang lebih hampir sama, dan nalar umat manusia dengan segenap daya ciptanya telah menyala sejak leluhur kita merantau keluar dari Afrika. Dan kita pun bisa mengangguk lagi dengan setengah tersenyum pada paragraf pembuka novel Montauk Carlos Fuentes, Terra Nostra. Incredible, the first animal that dreamed of another animal. Dahsyat nian hewan pertama yang memimpikan hewan lainnya. Hebat sungguh makhluk bertulang belakang pertama yang sanggup tegak dengan 2 kaki dan menebar teror ke kalangan makhluk lain yang hanya bisa merangkak rapat ke tanah menyusuri lendir-lendir penciptaan. Menakjubkan benar dering telepon pertama, didihan air pertama, tembang pertama, sabu aurat pertama. Rekan-rekan yang terhormat, sains, pengetahuan ilmiah adalah bentuk tertinggi dan paling intim percakapan antara nalar dan semesta raya seisinya. Kita memang tak ingat lagi kapan persisnya percakapan dengan semesta itu dimulai. Yang kita tahu, percakapan itu berhubungan langsung dengan evolusi dan dorongan untuk bertahan hidup di tengah lingkungan yang kompleks dan dengan sumber daya yang kadang melimpah, kadang sangat kurang. Percakapan itu jelas sudah berdenyut ketika leluhur kita mulai memimpikan dan menggambar makhluk lain di dinding padas. Ketika mereka mulai bisa berdiri tegak, mendongak, menerawang bintang, saat makhluk-makhluk lain hanya bisa merunduk-runduk, bahkan melata, menyusuri lendir-lendir prasejarah. Makhluk yang sanggup berdiri tegak memandang langit memang bisa membangkitkan rasa takut pada makhluk-makhluk melata kecil di sekitarnya. Tapi kemampuan tegak memandang langit itu juga membenturkan mereka pada sejenis rasa takut yang lebih mencekam, yang tak akan dikenal oleh makhluk-makhluk melata, yakni rasa takut akan maut yang tak terlawan dan hidup yang bisa mendadak hilang. Karena leluhur manusia tahu bahwa mereka pasti akan mati dan hidup mungkin akan terputus begitu saja, mereka meramu impian tentang hidup yang abadi. Karena mereka juga punya hasrat yang terus menyala, mereka memburu sesuatu yang pantas buat hasrat tersebut, sesuatu yang maha tak terbatas. Oleh karena mereka belum bisa merengkuh totalitas langit dan dunia yang penuh rahasia, mereka menghalau rahasia-rahasia yang tak tertembus itu dan mencari penjelasan gampang yang menenteramkan hati. Ketakutan pada maut, impian pada kehidupan lain yang tak akan pernah putus lagi, dan damba pada yang maha tak terbatas menyusup masuk dalam percakapan purba antara nalar dan semesta. Berkelindan dengan dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang. Bahasa yang tumbuh mekar mencoba merangkum hal-hal tersebut, menyuling sekaligus memperkayanya jadi cerita yang kemudian disebar ke ruang waktu yang bisa dijangkau. Cerita tentang semesta yang disusun oleh leluhur manusia memang sangat membantu mereka mengorientasikan diri dalam dunia dan memperbesar peluang mereka untuk bertahan hidup dan berkembang. Tersusun dalam rentang waktu beribu-ribu tahun, jumlah cerita itu sangatlah banyak, tapi tak semua kuat bertahan mengarungi arus waktu. Meski bisa menyentuh, cerita-cerita yang mereka bangun itu amatlah sederhana dan lebih banyak mencerminkan si penyusun cerita ketimbang semesta yang diceritakan itu sendiri. Itu terjadi karena pengetahuan mereka tentang semesta, tentang besaran ruang dan waktunya memang masih terbatas. Dari informasi yang terbatas dan kecemasan yang tanpa batas itu, mereka mengembangkan narasi yang disusun dari imajinasi mereka sendiri. Akibatnya, cerita tentang semesta itu lebih banyak mengandung monolog ketimbang dialog. Pengetahuan ilmiah berkembang menjadi bentuk percakapan tertinggi karena ia berusaha sepenuhnya menjadi dialog. Para ilmuwan memang terus mengamati dan mengumpulkan fakta lalu menyusun teori. Tapi teori itu hanyalah usulan saja. Teori tersebut, draft cerita rekan itu harus dibenturkan dengan kenyataan. Hanya cerita yang disetujui oleh semesta yang bisa diterima sebagai cerita semesta yang ilmiah. Agar percakapan dengan semesta ini bisa berlangsung jernih, ilmuwan bahkan harus menahan dan menyisihkan diri. Mereka harus membiarkan semesta bicara sendiri sepenuhnya dan tak boleh mendahului, apalagi memaksakan jawaban semesta. Diktum yang konon berasal dari Immanuel Kant bahwa pengertian atau pengetahuan tidak menurunkan hukum-hukumnya dari, melainkan memaksakannya pada alam, mungkin berlaku di ranah lain tapi sama sekali tidak punya tempat di ranah ilmiah. Ilmuwan tentu saja bukan pendikte, mereka hanyalah penyalin setia dari cerita yang dihamparkan semesta. Dan agar ilmuwan bisa menjadi penyalin yang baik, mereka melengkapi diri dengan kritik dan eksperimentasi.
Kritik dan eksperimentasi adalah tulang punggung, lebih tepat lagi nyawa dari ilmu pengetahuan. Dengan kritik, ilmu mengoreksi penalarannya, menyadari sekaligus memperluas batas-batas teorinya. Dengan eksperimentasi, ilmu bertanya jawab dengan alam semesta tentang hakikat-hakikatnya. Jawaban alam semesta pada penalaran manusia adalah jawaban biner yang tidak pernah berarti ya, paling hanya mungkin, dan yang paling sering adalah tidak. Jika sebuah eksperimen memberi hasil yang sesuai dengan prediksi sebuah teori, hal itu tak membuktikan bahwa teori itu mutlak benar, seperti ditandaskan oleh Karl Raimund Popper. Itu hanya memperpanjang usia kelayakan teori itu. Dan cukup satu saja eksperimen yang membantah ramalan sebuah teori akan membuat teori itu kehilangan kekuatan dan harus dinilai ulang. Apa yang diperoleh sains dengan teori dan eksperimennya adalah himpunan dari pengetahuan tentang hal-hal yang relatif benar yang ditapis dan dipisahkan dari pengetahuan tentang hal-hal yang mutlak salah. Itu sebabnya Stephen Hawking misalnya menganjurkan agar seluruh ilmuwan mengumumkan seluruh kesalahan yang mereka tangani, bukan hanya kebenaran yang mereka temui. Kesalahan yang diumumkan membantu ilmuwan lain bertanya jawab secara lebih efisien dan lebih cerdas dengan kenyataan semesta. Kenyataan besar yang jawabannya mungkin tak gampang dibuka dan tampak tak peduli pada kesulitan manusia, namun sungguh tak pernah berdusta. Ilmu pengetahuan rasional adalah buah dari kesadaran atas rasio yang daif dan fakta kenyataan semesta yang berkembang dengan cara yang tidak sia-sia. Jika alam semesta dan seisinya ini tak bersedia dipahami oleh akal daif manusia, maka pengetahuan rasional menjadi sesuatu yang mustahil. Nyatanya, sains dan teknologi yang rasional itu telah tumbuh menjadi kekuatan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dan kian dahsyat ilmu dan teknologi manusia itu, kian terbuka pula alam semesta membentangkan diri. Gabungan antara kritik, eksperimen, dan kenyataan semesta yang terbuka bagi pemahaman akal manusia membuat pengetahuan ilmiah tak mengenal istilah pelecehan ilmu atau penistaan sains. Dalam masyarakat ilmiah, mustahil terjadi seorang penyusun teori atau pelaksana percobaan dituntut dan diseret ke meja hijau. Masyarakat ilmiah tak mungkin guncang, lantas meletup naik pitam dan jadi haus darah hanya karena sebaris teorema atau selembar kanvas yang dipajang di sebuah galeri misalnya. Komunitas saintifik mustahil tersinggung lalu mengobarkan kebencian dan kekacauan, menyebarkan kutukan dan ancaman pembunuhan, atau membakar gedung kedutaan hanya karena sebuah percobaan kecil di laboratorium, atau sejilid novel, sepotong film, atau sejumlah kartun yang berselera buruk. Masyarakat ilmiah akan tertawa, setidaknya geleng-geleng kepala pada gagasan mulia penciptaan pasukan bunuh diri yang militan untuk berjihad membela kehormatan ilmu dari penghinaan musuh-musuhnya. Jika ada hal-hal yang menyalahi dan mengguncang ilmu pengetahuan, entah berupa tersingkapnya kenyataan-kenyataan baru atau munculnya pendapat-pendapat radikal, maka ilmu akan menanggapinya tidak dengan cara yang boros berapi-api, yang menghambur-hamburkan harta dan nyawa manusia. Ilmu menghadapi seluruh goncangan dan serangan itu dengan mencoba memahami mereka seterang mungkin, memilah-milah pokok soalnya sehalus mungkin. Dan itu semua dilakukan dengan kembali ke laboratorium dan perpustakaan. Kalaupun ada perdebatan yang berkobar, itu dilakukan dengan menulis paper berisi kritik dan teori tandingan, sambil membangun instrumen penguji yang makin hebat. Perdebatan verbal mungkin sajakah, namun tak pernah berpatah arang dengan humor dan komentar yang menjaga proporsi. Yang sadar bahwa kualitas isi komentar tak dipengaruhi sedikit pun oleh gegap gempita penyampaian komentar. Jika akhirnya kenyataan baru yang menyalahi ilmu pengetahuan itu terbukti dapat dijelaskan lebih baik oleh teori-teori baru yang radikal dan mengancam bangunan ilmu pengetahuan yang sudah mapan, maka dengan antusias masyarakat ilmiah meninggalkan seluruh hasanah ilmu yang lama yang dengan sendirinya dianggap kadaluarsa dan terbatas itu. Pembongkaran sebagian hasanah ilmiah klasik, apalagi pembongkaran seluruhnya, adalah kejadian yang langka dan akan selalu diterima masyarakat ilmiah progresif dengan luapan emosi yang hanya menghinggapi mereka yang memenangkan revolusi. Ijtihad yang tangguh sungguh adalah elan vital dan keutamaan tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Kian radikal dan kian revolusioner ijtihad itu, kian dahsyat pula perkembangan ilmu pengetahuan yang diakibatkannya. Sejak awal abad ke-20, mereka yang berhasil menyalahi bahkan pengetahuan lama akan dihormati sebagai pahlawan ilmu dan diganjar bukan dengan fatwa mati tentu, tapi dengan berbagai penghargaan, paling tidak hadiah Nobel. Runtuhnya bangunan ilmu pengetahuan klasik yang membuka jalan bagi berkembangnya pengetahuan ilmiah yang lebih maju memanglah revolusi yang pantas dirayakan. Revolusi yang menandaskan langkah baru dalam perkembangan kecerdasan akal daif manusia. Ada hubungan dinamis antara penyingkapan kenyataan-kenyataan baru oleh instrumen penguji dan pengindra yang kemampuannya terus meningkat dengan kemunculan pendapat-pendapat radikal yang kerap diilhami oleh perkembangan matematika.
Seperti fuisi modern, matematika memang tidak peduli pada korespondensinya dengan realitas. Ia lebih peduli pada keindahan formal dan koherensi naratifnya sendiri. Namun karena sangat logis, matematika tumbuh menghasilkan konstruksi paling abstrak yang belum pernah ada dalam kenyataan, juga konstruksi paling praktis yang langsung bisa digunakan oleh dunia. Itu sebabnya matematika amat membantu sains menyusun model-model kenyataan empiris. Teori grup yang mendalami simetri misalnya sangat mempengaruhi perkembangan fisika partikel modern. Teori matematika ini sudah meramalkan kehadiran sejumlah partikel dasar jauh sebelum instrumen penguji memastikannya, termasuk partikel Tuhan yang kemarin diributkan. Di sisi lain, penyingkapan kenyataan-kenyataan baru yang memaksa sains membangun model-model penjelasan yang lebih bagus juga mendesak para matematikawan untuk mengembangkan matematika baru. Saling pengaruh dan saling sumbang antara terobosan matematis, peningkatan kemampuan instrumen penguji, dan pembaharuan teori ilmiah menghidupkan dengan sangat semarak kegiatan penyalinan cerita semesta. Hal yang menarik adalah bahwa dari kesibukan lintas benua mentranskrip isyarat yang menyusun pecahan cerita dari semesta itu, manusia melihat dirinya berubah dari sekedar penyalin, dari sekedar transcriber, akhirnya perlahan-lahan bekerja sebagai penulis mitra, co-author. Mula-mula mereka memang takjub melihat kedahsyatan dan misteri jagat raya seisinya. Tapi dengan semakin banyaknya pecahan cerita yang mereka bisa padukan, mereka kemudian kian memahami watak naratif jagat raya itu. Cerita raksasa alam semesta itu sendiri sudah merangsang dan mencengangkan dan terus-menerus menghapus kehadiran sosok pengarang maha hebat yang sanggup merencanakan segala hal sampai ke rincian yang paling halus. Kisah besar ini tampaknya mungkin tumbuh dari ketiadaan lalu membentuk diri melalui waktu menjadi luar biasa berharga. Jika saja cerita maha semesta ini dimulai dari awal lagi, sangat besar kemungkinan bahwa si karakter yang bernama makhluk berakal itu tak akan muncul. Puncak seluruh mukjizat itu, hal yang paling menakjubkan yang ditemukan dari seluruh pembacaan dan penulisan kisah jagat raya adalah bahwa karakter yang terbentuk dalam cerita itu bukan saja bisa memahami cerita yang melahirkannya. Si karakter bahkan pelan-pelan bisa melihat betapa cerita itu, termasuk si karakter sendiri, menyimpan sejumlah kelemahan, sejumlah cacat yang mungkin bisa bahkan menantang untuk diperbaiki. Kira-kira ini seperti Nyai Ontosoro yang sadar bahwa dirinya bukan cuma sekedar karakter yang diciptakan, dia juga sadar bahwa penciptanya itu bukan novelis yang terlalu bagus. Dulu Albert Einstein pernah berkata bahwa yang paling tak terpahamkan tentang alam semesta ini adalah bahwa semesta ternyata bisa dipahami. Ia juga pernah heran kenapa pertanyaan yang dirumuskan secara matematis selalu lebih gampang untuk mendapat jawaban dari jagat raya. Kini kita bisa bilang bahwa manusia bisa memahami semesta karena keduanya sebenarnya satu. Keduanya digerakkan oleh semangat yang juga menghidupkan puisi, yakni dorongan untuk menggapai yang tak terbatas dengan bahan-bahan yang terbatas. Dan dengan menghormati larangan yang telah melahirkannya dan meremehkan larangan yang bukan bagian dari dirinya. Ini juga yang menjelaskan gejala yang disebut oleh Eugene Wagner, the unreasonable effectiveness of mathematics in natural sciences. Dorongan menggapai yang tak terbatas dengan bahan-bahan yang terbatas itu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan mereka bisa saling menerangi satu sama lain. Pemahaman tentang watak puitis dari matematika dan semesta raya itulah yang ikut membuat si karakter bergerak dari fascinosum et tremendum ke existential pleasure of engineering. Di ujung kenikmatan yang tak terkira itu, ia kembali terpukau mendapatkan berkah yang tak ternilai besarnya, yang sebenarnya tak pantas ia terima, yakni kesempatan untuk menyunting dan meneruskan naratif besar semesta raya seisinya, agar berkembang lebih baik, lebih sempurna dari yang sebelumnya. Kerja penjuntingan ini tentu dimulai dengan menyunting dan menulis ulang konstitusi biologis si karakter sendiri, agar sesuai dengan kebutuhan naratif yang berskala semesta. Immortalitas yang dikejar dan gagal diraih oleh Gilgamesh ribuan tahun yang lalu, namun yang kini mungkin dicapai lewat penyuntingan konstitusi biologis itu, adalah salah satu tanggapan wajar atas kebutuhan naratif berskala semesta. Immortalitas itu sendiri adalah unsur yang sangat penting dalam permainan semesta yang luar biasa, menakjubkan, yang gelanggangnya terbangun di atas dasar bahwa semesta matematika yang penuh kemungkinan itu memang jauh lebih luas, lebih kaya, dan lebih liar dari semesta fisik. Bahwa semesta raya fisik kita yang tampak begitu megah dan angkuh, namun sebenarnya terhingga itu sungguh dirundung oleh hasrat yang berkobar dahsyat untuk meniru semesta matematika yang sungguh tak berhingga, namun bisa digapai oleh imajinasi makhluk cerdas yang terus-menerus berkembang. Pendek kata, meminjam ungkapan Oscar, sebagaimana kehidupan berupaya meniru seni, alam semesta juga berupaya meniru matematika. Dan interplay antara matematika dan semesta fisik itu adalah undangan bagi kecerdasan untuk memainkan perannya yang bukan main berharga, berkah terbesar di alam semesta.
Rekan-rekan yang terhormat, bulan Oktober lalu, masyarakat bioteknologi dunia ramai membicarakan clustered regularly interspaced short palindromic repeats, CRISPR, yakni potongan DNA prokaryotik yang mengandung repetisi pendek rantai basa. Pembicaraan ramai itu dipicu terutama oleh laporan majalah The Economist dan Cell tentang CRISPR CPF1 yang digarap oleh sekelompok peneliti di Broad Institute, MIT dan Harvard. Teman mereka memperlebar dan mempermulus jalan bagi teknologi penyuntingan gen. Kemampuan menyunting ulang genom itu mungkin melepaskan manusia dari berbagai ketakutan yang dulu memberi hidup pada agama-agama, yakni ketakutan pada penyakit yang tak tersembuhkan dan kematian yang tak tertunda. Sebagaimana draft yang baik tak seharusnya disunting dan ditulis ulang oleh sembarang orang, konstitusi biologis manusia dan segenap makhluk hidup ini pun semestinya ditulis ulang oleh mereka yang memenuhi syarat. Mereka itu bukan hanya perlu mempunyai pengetahuan yang memadai, tapi juga punya rasa hormat pada seluruh bentuk kehidupan yang menyimpan riwayat panjang jika 1,5 miliar tahun. Pengetahuan yang kokoh dan penghormatan yang dalam pada perkembangan kehidupan biologis dan semesta fisik akan menjadi sahabat yang baik bagi nalar yang bermimpi dan bergerak aktif. Nalar yang menyimpulkan bahwa manusia memang bisa dan harus mengangkat dirinya menjadi dewa. Dorongan untuk mengangkat martabat manusia ke tingkat dewa-dewa bukanlah dorongan yang asing dalam sejarah dan mungkin telah ada sebelum epos Gilgamesh ditatahkan ke lempeng batu 4.200 tahun yang silam. Di Nusantara, gemanya terdengar dari seruan kaum mistik yang dikutuk karena mereka hendak menghapus batas antara Kawula dan Gusti. Gema itu juga mengiang dari tulisan penganjur revolusi yang juga dikutuk oleh sesamanya, yakni si buronan besar yang sudah membayangkan taman manusia di akhir Madilog. Namun jika kaum mistik mencoba mengunggulkan manusia sambil meremehkan dan meninggalkan dunia yang belum benar-benar mereka pahami, maka kaum yang kian mengerti kerja dunia dan langit akhirnya mengunggulkan manusia karena mereka tahu bahwa langit dan bumi memang menghendakinya. Tak ada tembok yang tak tertembus yang menghalangi kemungkinan agar manusia, semua manusia, bukan hanya golongan tertentu, bisa mengembangkan dirinya seluas mungkin. Syarat untuk pendewaan manusia ini tentu saja ada, dan yang utama adalah agaknya memahami dan mencintai langit dan dunia dengan segala isinya ini sebaik mungkin, sembari menghentikan pemborosan besar-besaran untuk mengecilkan makna semesta yang kita hidupi sekarang. Hal yang mengasihkan di zaman kita ini adalah masih kuatnya gerombolan nalar semu, nalar rapuh, berkerumuk menguasai berbagai ranah kehidupan. Para penganjur nalar, para pelaku dan penyimak percakapan dengan semesta tentu selalu bisa bersenang-senang tak kekurangan mainan di depan gelombang masalah yang mendebur tak putus-putus. Sumber masalah itu antara lain bercokol di perguruan-perguruan tinggi yang perlahan-lahan mengubah lembaga yang seharusnya ilmiah itu menjadi tempat pemujaan gelar akademik. Pemujaan gelar akademik ini mungkin akan terkoreksi nantinya. Namun untuk beberapa waktu kita masih bisa menikmati tontonan sejumlah kaum yang mengaku terdidik menyematkan gelar akademiknya berendeng seperti bangsawan feodal mengenakan hiasan dan busana kebesaran dan meminta orang lain untuk selalu menyebutkan gelar-gelar tersebut dengan takzim. Gelar yang dimaksudkan sebagai petunjuk pencapaian dan pendongkrak mutu keilmuan itu tak selalu mampu mencegah penyandangnya, mengokohkan kebiasaan kriminal di mana masalah dan kekeliruan yang dihadapi harus diluruskan dan dihindari dengan cara membuat kesalahan-kesalahan baru sekaligus mengulang kesalahan-kesalahan lama. Separuh dari sumber masalah kita yang menggairahkan untuk dipecahkan beramai-ramai itu berakar pada pandangan dunia yang membeku hingga tak lagi banyak membantu. Banyak pandangan dunia yang dulu mungkin menolong nenek moyang kita mengorientasikan diri, kini harus diperlakukan memang sebagai benda museum, artefak budaya yang bisa saja memperkaya kita. Dalam bentuknya yang lengkap, pandangan dunia ini tak lagi sesuai, bahkan berbahaya untuk zaman baru. Kekalahan kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara adalah fakta sejarah yang menyolok, dan para ahli bersepakat bahwa kekalahan itu disebabkan oleh kehadiran Belanda. Tapi kalau penyebabnya hanya Belanda, maka kita bisa bertanya, mengapa Jepang yang juga didatangi Belanda, menyusul Portugis dan Spanyol tetap bisa berdiri tegak? Tentu saja kehadiran VOC dengan organisasi, ilmu dan teknologinya yang maju berperan sangat penting menghantam mundur kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Tapi tampaknya kemunduran itu yang diikuti oleh lumpuhnya kemampuan untuk bangkit kembali disebabkan juga oleh mengerasnya pandangan dunia tertutup yang diwariskan dan dibawa oleh aliran-aliran keagamaan tertentu yang ratusan tahun sebelumnya sudah sempoyongan dipukul oleh Barat di wilayah kekuasaan mereka sendiri. Ajaran religius yang membawa pandangan dunia tertutup itu bukan hanya membuat para pribumi membungkungi laut, tapi juga membungkungi dunia. Tak tertarik lagi memahami dunia apa adanya, lalu membangun berbagai dunia yang memang mungkin.
Seperti yang kita tahu semua, Jepang yang pernah menutup diri akhirnya menjadi kuat bahkan sejajar dengan Eropa setelah mereka membuka pintu dan menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dari luar. Sementara negeri-negeri yang diberkahi minyak yang sangat kaya dan kebetulan tempat asal agama yang dominan di negeri bawah angin ini tak juga berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu pusat pengetahuan dan penciptaan yang mempermudah hidup manusia dan mengangkat mutu kehidupan. Kekayaan mereka mungkin sudah jadi rahmat bagi diri mereka sendiri, tapi belum dan tak ingin jadi rahmat bagi semesta alam, terutama bagi mereka yang berbeda. Sumber masalah lain yang lebih dalam adalah pada manusia sendiri, pada konstitusi dan proses kognitifnya. Otak manusia dari segi pemrosesan informasi umumnya adalah prosesor primitif yang buruk, yang hanya bisa memikirkan satu hal dengan baik untuk satu jangka waktu tertentu. Jika sejumlah jenius tampak mampu memikirkan banyak hal sekaligus, itu terjadi karena periode pengolahan serial informasi untuk masing-masing hal itu sangatlah pendek. Luapan informasi yang datang dari berbagai penjuru mengepung manusia tidak dalam kuanta dan paket yang langsung bisa dicerna. Agar bisa dicerna, arus informasi itu harus disederhanakan dan disesuaikan dengan daya cerna manusia. Sejumlah informasi pun disingkirkan. Penyingkiran informasi ini bisa bersifat temporer, bisa juga permanen. Jika ia permanen, manusia dengan mudah melakukan kekerasan kognitif atas kenyataan. Kecenderungan dan kemampuan otak untuk melakukan kekerasan kognitif dan menipu diri sendiri diperjelas oleh riset tentang mekanisme kerja prefrontal cortex yang dipengaruhi oleh neurotransmitter dopamin dan glutamat. Riset itu antara lain menunjukkan bahwa untuk sebuah kesimpulan yang bisa mendatangkan rasa nikmat yang menghasilkan banyak dopamin, otak mungkin saja mengabaikan banyak langkah logis. Tak penting betul bahwa kesimpulan itu telah diuji dengan kritis dan ditopang oleh kenyataan. Yang penting ia bisa menghalau rasa galau. Mungkin mekanisme ini yang bekerja, yang membuat Einstein keliru menafsirkan mekanisme kuantum dan membubuhkan konstanta kosmologis di persamaannya. Jenius abad ke-20 itu merasa galau dengan gagasan tentang semesta yang penuh probabilitas, tentang jagat raya yang melambung. Gagasan-gagasan itu terlalu radikal dan mengganggu keyakinannya saat itu. Jika keyakinan bisa menggiring pemikir sehebat Einstein sekalipun menarik kesimpulan keliru, kita tidak perlu kaget melihat keyakinan yang menyenangkan bisa merusak penarikan kesimpulan banyak orang. Otak memang cenderung mencari kesimpulan yang menenteramkan, tak peduli jika kesimpulan itu tak berdasar, dan ampuh hanya untuk mengecoh diri dan merusak sesama. Belum banyak yang mau melindungi diri dengan alarm inteligensi bahwa jika sebuah fatwa atau kesimpulan atau bahkan wahyu terasa menyenangkan, maka mungkin saja itu keliru. Mayoritas penduduk bumi mungkin memang belum sanggup merangkul revolusi yang bisa melontarkan kecepatan rata kerja otak manusia. Kita belum siap menerima tengkorak kita dibuka dan isinya diperindah dengan berbagai nanoprosesor tambahan. Kita belum siap menerima sel tubuh kita disunting dan dipercantik dengan untaian gen penambah jumlah sekaligus molekul pemicu kerja neuron agar semakin tajam dan kritis, walaupun sebenarnya sudah terjadi. Tapi setidaknya prosesor biologis kita itu bisa dibantu dengan hasanah memori luar yang lebih baik. Dengan pustaka, museum, arsip, dan segala macam perbendaharaan informasi yang mengalir ke semua arah dan terus berkembang melengkapi diri. Memori seperti inilah memang yang membuat sejarah bisa hadir sebagai kritik dan kritik hidup sebagai sejarah dan tradisi, menjadi bagian kenyataan sehari-hari. Prosesor biologis itu juga dapat dibantu dengan mengenalkan mereka sejak dini pada kenikmatan yang muncul dari permainan dan pemecahan masalah. Yang jelas, prosesor biologis itu harus dicegah rusak, merosot jadi sekedar perangkat ingatan yang mekanis akibat penjajahan hafalan yang mencekik imajinasi. Jika permainan dan pemecahan masalah telah mengasuh prosesor-prosesor biologis itu sejak dini, mereka tentu akan lebih mudah bergaul dan melarutkan diri dalam permainan besar bersama semesta. Mereka akan lebih mudah menyimpulkan sendiri bahwa seruan untuk memunggungi dunia itu mirip seruan pada ikan kupu-kupu untuk menolak terumbu karang. Mereka akan mudah merasakan kegembiraan yang bergelombang dalam percakapan dengan semesta untuk menyingkap sejumlah teka-teki ilmu saat ini. Seperti apakah semesta kita memang berdiri sendiri atau berada dalam semesta lain yang lebih besar? Atau apakah sebenarnya materi gelap dan energi gelap itu dan dengan cara apakah mereka bisa dimanfaatkan? Otak seperti ini akan lebih gampang mencintai dan berterima kasih pada semesta seisinya. Dan pada saat yang sama lebih bergairah ambil bagian mengangkat harkat hidup sesamanya. Karena mereka tahu orang lain juga bisa sanggup bercakap dengan semesta. Dan orang lain itu mungkin saja bisa merumuskan pertanyaan yang begitu tajam, begitu jernih, sehingga langit pun akhirnya merendah dan membelah diri. Membentangkan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Jika ternyata di balik langit itu ada langit lain yang lebih luas, dengan rahasianya yang lebih pekat, maka itu hanya berarti pembentangan tantangan baru yang lebih mengasihkan.
Mencintai dan berterima kasih pada semesta untuk berkah yang demikian besar, pendewaan kemanusiaan yang melintasi batas, pengangkatan harkat makhluk yang terhingga, namun mengeram yang tak terhingga di dalam dirinya itu. Memang hanya akan benar-benar berarti jika kemanusiaan yang perlahan-lahan mencapai atribut kedewaan itu tetap memilih untuk menjadi manusia. Ketimbang menjadi dewa yang bertahta dan membeku entah di mana, memang lebih menarik untuk tetap menjadi manusia yang merangkul hidup. Manusia yang menolak menerima mentah-mentah dunia dan semesta apa adanya dan berusaha mewujudkan apa yang mungkin, seperti upaya orang di abad ke-17 itu yang memanjar bola langit yang belum pernah ada. Terima kasih.